Mana Nak Willy belum masuk? Nah, Agil juga. Hadir. Ya, bagus. Gimana Nak Willy? Aman, Prof. Aman. Saya tanyanya di mana, jawabnya aman. Oh, ada di kosan aman tapi gitu. Nah, Agil yang belum, Nak Muhammad Agil ya yang belum masuk. Masih 8 menit lagi. Kalau jam saya. Tapi 9.45 ya mulainya ya. 9.50, Prof. 9.50. Ya. Kita tunggu 5 menit Nak Agil. Kalau nggak masuk ya kita langsung saja sambil menunggu sambil kita. Nak Anissa, Nak Anita, Agis. Nak Willy dirubah namanya. Amhondro gitu ya. Jadi biar A semua. Biar A semua. Kan ada Agis, ada Anissa, ada Anita, ada Agil. Nah, ini A Hondro gitu, W-nya ditaruh belakang. Oke, Jadi, siap. Sebentar. ya, Hondro Willy gitu. Ah, Kalau saya juga anak, soalnya aku bilangnya aku gitu. Ini kayaknya kalau AA semua ini anakku nomor 1 semua kayaknya di keluarga. wih. Kalau anakku Nak Billy berarti nomor 24 ya Nak ya? Soalnya W. Saya nomor 1, Prof. Iya, hebat. Nah, Willy masih kurang berapa kredit nak untuk ikut presentasi proposal? Kan kemarin saya hari pertama yang seminar proposal, Prof. Saya nggak lihat. Oh iya. Nggak lihat. Saya udah itu saya dapat 125, nggak tahu tuh bisa apa enggak. Saya langsung ikut seminar proposalnya. Jadi saya sembari ngambil berapa SKS semester ini? 24. Sehari pertama yang waktu itu jam 8 bener itu yang ada baru Bu Fitri sama Pak Ajat. Kalau kemarin itu Nak Fedris, Nak Adila, Nak Diana, Marcela, sama Nak Lukman Firdaus. Sekarang Iya. Rizka Putri, Gigan, Mira, sama Kariman. Yang hari pertama Willy dan sebutkan lain sebagainya. Nah, Nak Agil sudah datang. Sudah masuk ya, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Willy, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Sudah agak siang. Selamat pagi agak siang. Pagi menjelang siang. Iya, boleh. Ya, pasti menjelang siang. Kita sekarang melanjutkan di laser dan serat optik yang keempat. Coba yang kedua, Nak Agis. Kita diskusi tentang macam-macam laser. Laser itu suka macam-macam ya, Nak ya. Yang ketiga, Nak. Ya. Terus langsung yang keempat. Ya, karena yang punya Nak Agis, jadi Nak Agis yang ngomong duluan.
Ya, baik, Prof. Laser types and classification. Types of laser. There are many types of laser available for research, medical, industrial, and commercial use. Lasers are often described by the kind of lasing medium they use: solid state, gas, excimer, dye, and semiconductor. Nah, Anissa, diterjemahkan. Ya, Prof. Ya, diterjemahkan. Jadi yang baca Nak Agis yang terjemahkan Nak Anissa. Nanti balas dendam, Nak. Nanti yang baca Nak Anissa yang terjemahkan Nak Agis. Macam-macam dari laser. Ada banyak macam dari laser yang ada untuk penelitian kesehatan, medical, kesehatan, Ya, medis. pengobatan, industri, dan komersial luas. Laser biasanya dideskripsikan dengan berbagai lasing. Itu apa ya, Prof? Lasing medium, ya sudah, itu medium untuk Lasing medium. lasing. Ya. Yang dia gunakan. Yang dipakai. Oh ya, yang dipakai seperti solid state, gas, excimer, dye, dan semiconductor. Jadi ini bahan-bahannya semuanya. Padat kan, ada gas, excimer khusus ini. Dye juga apa itu seperti cat gitu larutan dye. Dan semiconductor. Nah, Willy, semiconductor itu apa, Nak Willy? Kira-kira. Ini kan bahan ini. Yang dijadikan lasing mediumnya. Semiconductor itu yang tidak tidak kontak sama dia, semacam pemutus listrik gitu. Bukan, ini kan bahan. Nah. Jadi bahan semiconductor itu yang semi. Kalau konduktor jelas itu 100%. Ya. Kalau semiconductor tengah ya. Nah, 100. Coba diteruskan ke gambar nomor 5, nah, PPT nomor 5. Nah. Nah, itu tadi digambarkan di sini. Kemudian dari lasing medium itu kita bisa mengetahui kira-kira panjang gelombang dari cahaya yang dihasilkan. Nah, di sini dituliskan dalam nanometer ini. Jadi UV ada visible, ya infrared, far infrared. Jangan jangan terpengaruh dengan sering kalau saya mengatakan intensitas yang tinggi dan seterusnya. Karena seperti dibunyi juga, bukan hanya tingginya intensitas, tapi juga anakku perhatikan 3 hal yang lain. Keseringan, tempat yang dikenai. Keseringan itu maksud saya frekuensi keseringan, ya, rate. Dan intensitas iya, tapi yang paling penting itu. Walaupun lemah, seperti saya pernah analogikan dengan tetesan air di ubun-ubun, walaupun tetes gitu, tapi kalau semalaman ditetesin ya lama-lama pingsan juga gitu. Walaupun bentuknya tetesan. Ini juga, jadi jangan terpengaruh dengan intensitas yang ada di situ. Walaupun memang dari aslinya memang mungkin intensitasnya kuat. Cahaya matahari dengan aslinya berbeda dengan cahaya lampu. Lanjut, Nak. Nah, ini kalau yang ke-6, solid state lasers. Nah, Willy. Solid state laser. Solid state laser have lasing material distributed in a solid matrix. The rabi of neodymium, YAG. Ya, gitu aja dibaca. Aluminium, ya. Garnet laser. The neodymium, YAG laser emits infrared light at 1064 micrometers. Ini lebih bagus bacanya 1 point. Nah, 1.64 ya. Itu kalau poin di sini kan koma malahan. Jadi tolong dimengerti.
Nah, Muhammad Agi, coba diterjemahkan, nak. Nanti ganti balas dendam. Nah, Nah, Agil, Ya, Prof. yuk. Hmm, Laser zat padat ya. solid state laser memiliki material yang Jadi mempunyai lensing material yang solid berbentuk padatan. Metrik itu kan banyak seperti yang kita tahu di rumusan kimia itu. Ini kaitannya jadi bentuknya itu terus gabungannya macam-macam. Ya ini dari pendahulu-pendahulu. Baca aja Yah laser gitu ya. Kalau pakai YAG itu jangan dibaca YAG tapi Yah laser. Neodymium bisa Rabi on neodymium Yah laser. Neodymium Yah laser panjang gelombang merah kira-kira 1064 mikrometer. Ini nano salah kok mikrometer. Karena itu 1, itu 064. Sekarang Muhammad Akil yang baca nak balas dendam nak. Yang gas laser nak Agis. Nomor 7. gas lasers, helium and helium-neon, are the most common gas laser. Have a primary output of a visible red light. CO2 laser emit energy in the far infrared 10.6 micrometers and are used for cutting hard material. Nah, Billy sekarang yang menerjemahkan. sebentar, Prof. Saya baca dulu ya. Wah, kayak dibaca dulu. Sudah dibacakan sama Agil. Gas laser memiliki output Utama. Output utama. Output utama dari Panjang gelombang tampak yaitu merah. Ya, tampak itu merah. Karbon dioksida laser energi. Karbon dioksida emit Laser karbon dioksida. Jadi lasernya duluan disebut. Laser karbon dioksida mengemisikan energi di far infrared. Ya kira-kira berapa? 10.600 nano. Dan sering ini digunakan untuk pemotong bahan keras. Ya. Jadi untuk memotong besi, baja itu pakai CO2 laser pada umumnya. Jadi nggak mungkin motong laser pakai helium neon laser gitu, enggak. Ya mungkin saja, tapi itu pembangkitnya luar biasa karena intensitasnya harus tinggi. Jaraknya dekat dan seterusnya. Sekarang excimer laser, nak, Agis. Yang ke-8. Sekarang nak Anissa yang baca. Ya, Prof. Excimer lasers. Excimer lasers, the name is the Kenapa, nak? Excimer lasers. Excimer lasers, the name is derived from the terms excited and dimers. Use reactive gases such as chlorine and fluorine mixed with inert gases such as argon, krypton, or xenon. When electrically stimulated, a pseudomolecule or dimer is produced, and when less, produce light in the ultraviolet range. Ya, latihan terus-menerus nanti bisa lebih baik lagi. Nah, Anissa balas dendamnya karena Agis ya. Ya, oke, terjemahkan. Soalnya ini nak Anita sendirian ini nanti. Oke, nanti saya yang terjemahkan, Anita yang baca. Ya, nak Agis. Baik, Prof. Excimer laser.
excimer laser itu namanya berasal dari kata excited dan dimmersed. Nah, excimer laser itu menggunakan gas reaktif seperti klorin dan fluorin yang dicampur ya. Ya, dicampur menggunakan gas inert. Dicampur dengan dan bukan dicampur menggunakan. Dicampur dengan gas inert. Seperti argon, krypton atau xenon. Ketika secara elektrik distimulasi. Secara elektrik distimulasi bisa dimolekul atau dimmer dihasilkan akan dihasilkan dan akan menghasilkan dan cahaya ultraviolet. Ya, bolehlah. Dan menghasilkan cahaya di rentang ultraviolet. Cahaya di rentang ultraviolet. Tapi Nak Anita nggak ada ininya ya, nggak nongol ya, dimatikan semuanya. Kalau di daftarnya di sini ada Nak Anita, tapi video maupun audionya dimatikan. Jadi gimana saya mau manggil, dia nggak dengar. Nah, Anita sudah ada. Halo. Ya sudah, Nak Agi lagi. Nak Anita soalnya tidak menjawab. Nah, ini Nak Anita menjawab tadi. Mana gambarnya? Ini ada dibuka. Di jalan, Prof, tidak bisa on cam. Jalan di mana? Saya lagi menuju ke lab soalnya, Prof. Mau ya. Ini. Ya, nggak usah lari ya, Nak. Tenang aja, tenang. Maaf ya, Prof, bisa on. Iya. Nah, Agil dibaca lagi, Nak Agil. Baik, Prof. Nah, Agis ditambahkin lagi. Sekarang dari betul. Nah, ini yang baca. Dye-lasers. Ya, dye-lasers ya. Dye-lasers use complex organic dyes like rhodamine. Ya, rhodamine 6G. In liquid solution or suspension as lacing media. They are tunable over a broad range of wavelength. Nah, artinya apa, Nak? Kalau they are tunable over a broad range of wavelength, dye-laser artinya apa? They are tunable over a broad range of wavelengths. Jadi dia dari tak tampak sampai tampak, Nak. Tak tampak. Ya, jadi tidak hanya seperti. Nah, ini tergantung kepada, ini kan use complex organic dyes. Jadi dyes tahu kan? Dyes itu cairan seperti cat begitu. Nah, itu dicampur. Nah, itu membedakan. Maksud saya, kepekatan dari campuran tersebut, dari dyes tersebut akan menghasilkan panjang gelombang yang berbeda-beda begitu. Nah, Anissa lagi. Nomor 10, Nak Agis. Nah, Agis nggak boleh nulis saja, jadi soalnya harus dibukain satu persatu. Sekarang Nak Anissa. Ya, Prof. Semiconductor lasers. Semiconductor lasers, sometimes called diode lasers, are not solid-state lasers. These electronic devices are generally very small and use low power. They may be built into larger arrays. The writing source in some laser printers or compact disc players. Jadi ini yang banyak digunakan pada umumnya. Tapi memang untuk keperluan-keperluan yang tidak berbahaya begitu. Yang keperluan-keperluan yang di rumah tangga selain helium neon tadi yang dikatakan bisa spektrumnya juga bisa luas. Pada umumnya digunakan untuk di industri-industri kalau semiconductor lasers. Lanjut, Nak, nomor 10. 11. Nah, Willy. Type laser
Tipe Bukan laser bahasa jadi Inggris itu. Ya. tipe laser Kemudian di atas karakteristik emisinya. Ya. Number 1. 1. Continuous wave, CW, laser. Operate with a stable average beam power. In most higher power system, one is able to adjust the power. In low power gas lasers, such as helium, Helium neon. Helium neon helium, laser. Na itu Helium neon, nah. ya helium neon. Ya. The power level is fixed by design and performance usually degrades with long-term use. Ngerti ya maksudnya itu ya. Jadi untuk penggunaan yang lama, ya kan menurun. Degrades with long-term use. Ya, kaitannya dengan umur lah usia. Tapi bukan hanya itu. Tapi kalau pengen tahu kenapa kok usianya, kalau orang tua kan ya komponen tubuhnya sudah menurun. Ini juga sama. Jadi di situ yang digunakan lama, pelan-pelan begitu helium sama neonnya, karena dekaran terus terurai, walaupun tidak langsung. Terminologi saya kurang tepat terurai, tapi mix itu akan menurunkan fungsi dari waktu. Terturunkan karena waktu. Nomor 12, teruskan. Oh, Agis melarikan diri. Gimana nih, nggak ada yang buka? Ayo, Nak. Nomor 12. Nah, Agis lanjutkan. Single pose laser. Nah, Agis yang baca. Number 2, single pulse lasers. Single pulse lasers are normal mode. Lasers generally have pulse duration of a few hundred microseconds to a few milliseconds. This mode of operation is sometimes referred to as long pulse or normal mode. Revert ya, Nak ya. Jangan revert, jangan revert. Ya. To as long pulse or normal mode. Ini yang single pulse. Jadi mode-nya ada yang single, ada yang jadi terus. Ya, yang di bawahnya nah Agis nomor 13. Kalau tadi single mode, sekarang single pulse. Nah, Anissa baca lagi. Harus siap. 3. Single pulse. Single pulse Q switch lasers are the result of an intracavity delay. Ini sebenarnya intracavity delay, which allows the laser's media to store a maximum of potential energy. Then, under optimum gain conditions, emissions occurs in single pulse, typically of 10, -8, second time domain. This pulse will have high peak powers, often in the range from 10.6 to 10.9 watts peak. Katanya hebat sekali karena ini bisa digunakan untuk menembak pesawat ya, Nak ya. Itu pangkat 6 dan pangkat 9 ya, Nak ya. Kalau tadi seper ya, Nak ya. Jadi jangan keliru ya. Baik, Prof. Nomor 14, Nah Agis. Ntar dulu, Nah Muhammad Agil. Kok Nah Agis lagi? Soalnya yang kelihatan di sini cuma 3 yang saya bisa lihat. Iya, Prof. Nah Agil, ya. Ya, repetitively pulse. Repetitif ya, Nak ya. Repetitif. Berulang. Repetitively pulse. Our Laser. scanning lasers generally involve the operation of pulse laser performance operating at a fixed or variable pulse rate, which may range from a few pulses per second to as high as 20,000. 2,000 pulses per second.
The direction of a CV laser can be scanned rapidly using optical scanning system to produce the equivalent of a repetitively pulse output at a given location. Kira-kira ini untuk apa ya, Nak ya? Nak Agis, Nak Willy, Nak Anissa. Untuk scanning laser. Iya, pinter, langsung dijawab langsung. Jadi dia mempunyai kecepatan yang 20,000 pulses per second. Per detik 20.000, Nak. Jadi bisa menggambar. Itu penting sekali kalau kita kepengen tahu jarak jauh. Yang seperti anak-anakku tahu kemarin dongeng yang saya ceritakan, kecepatan cahaya berapa, Nak Willy? Ya, sekitar 300.000 mil per detik. Ya. Artinya jarak dia ada di dunia ini tidak ada artinya dengan cahaya. Cahaya yang ada di dunia, jarak yang ada di dunia ini tidak ada artinya dengan kecepatan cahaya. Tapi kalau sudah dihitung kita jarak ke matahari kan mungkin udah tahu kemarin jaraknya berapa menit, Nak Agis? Cahaya matahari nyampe bumi? 12 menit. Yes, pinter 100. Jadi dari matahari aja, jadi dari tata surya kita itu 12 menit. Apalagi dari tata surya ke tata surya yang lain. Ini perlu dimengerti. Seringkali kita tertipu dengan kecepatan yang luar biasa, tapi juga harus ingat jaraknya dari mana kan begitu. Kalau ngomong cahaya, iya, kalau itu di bumi, karena itu tidak ada artinya. Ya seperti kalau kita ngomong 20.000 pulsa per detik, kayak apa susahnya. Tapi itu tidak banyak kalau itu untuk gambar-gambar yang harus lebih teliti lagi, Nak. Karena kalau kita menjadikan itu gambar, itu masih ada terminologinya mungkin susah gap ya, Nak ya. Antara apalagi kalau kita mau menilai dari jarak ketinggian berapa? 12 ya, 12 di atas permukaan bumi, 12 mil begitu, terus kita mau ngambil foto, selisih-selisih yang 1 pulse itu bisa berarti berbeda kedalaman atau bisa berbeda ketinggian. Kalau itu laut kedalaman, kalau bukit itu ketinggian. Ini hal-hal yang sepele kalau kita menggunakan cahaya. Oke, dilanjutkan, nah, Agis nomor 15. Oh iya, tadi saya nggak tanya ya. Nah, Anita tadi dari mana mau sampai kemana sekarang gitu. Katanya mau ke lab, tapi berangkatnya dari mana? Jangan-jangan dari Surabaya. Nanti di labnya jam 7 malam. Nggak bisa diajak ngobrol. Ya sudah 16, aku yang baca ya 15, 15 betul. Aku yang baca yang terjemahkan Nak Billy. Mutlak lasers. Mutlak lasers operate as a result of the resonant modes of the optical cavity which can affect the characteristic of the output beam. When the basis of different frequency modes are synchronized, for example, locked together, the different modes will interfere with one another to generate a bit effect. Tuh. Terjemahkan sekarang, Nak Willy. Jadi mode macam-macam tadi ya, Nak ya. Ya. Sudah kan tadi di atas. Nah, ini yang sekarang yang lock. Ya, sekarang lock yang terkunci. Nah. Maksudnya itu saja begitu. Ini kalau buat nembak itu mesti mode lock. Terus mode lock. Nah, itu dioperasikan as result of the resonance. As a result of the resonance. Ya, sebagai dasar bolehlah, sebagai hasil juga boleh. Sebagai hasil dari resonansi, modus resonansi. Modus resonansi dari optical cavity. Cavity optis dibaca. Yang akan menyebabkan yang akan mempengaruhi, yang akan menyebabkan karakteristik dari berkas output. Iya. Terus fasa dari ketika fasa of difference dari frekuensi yang berbeda, dari mode frekuensi yang berbeda diketahui disinkronkan. Disinkronkan atau disebut ini bisa dikatakan dikunci, lock together. Dikunci.
The different modes will interfere, akan modus-modus yang berbeda tadi akan Tadi akan interfere with another, dan we generate a bit effect. Ya, Bit tahu ya nak ya. ya. Jadi bisa, artinya bisa berdua itu nak, bisa menjadi lebih kuat, bisa menjadi lebih lemah. Tapi pada umumnya kecenderungannya dipilih yang lebih kuat. Karena ini bisa juga untuk membunuh biasanya kalau di lock laser. Yang ke-16, nah Anita belum nyampe, ya sudah, yang ada. Nah, Anissa, ya silakan baca lagi, nah Anissa. Right, Prof. 5. Mode lock lasers. Ya ini masih meneruskan lock laser tadi. Yeah. The result is a laser output which is observed as regularly spaced pulsations. Lasers operating in this mode lock fashion usually produce a train of regularly spaced pulse, each having a duration of 10 minus Minus 15. itu pangkat ya nak ya, femto ya nak ya. Itu 10 pangkat minus 15 sampai ke 10 pangkat minus 12. Femto to 10 pangkat minus 12 pico. Ya, Second, ya. a mode lock laser can deliver extremely high peak powers than the same laser operating in the Q switch mode. This pulse will have enormous peak powers often in the range from 10 pangkat 12 watts peak. Ya, pokoknya yang penting ngerti. Jadi Ya. interferensi ya saling itu akan mengakibatkan bisa melemahkan, mungkin masih ingat, bisa melemahkan, bisa juga memperkuat. Nah, dengan quick switch ini kita bisa atur sehingga peak-nya itu bisa langsung lebih bagus, lebih kuat begitu. Bisa dibayangkan tadi 10/15 femto ya. 10 femto sama 10 pico. Ini semuanya terjadinya detik ya nak ya. 10 pangkat minus 12 detik. Wih, aku bisa hitung berapa juta itu. Kalau 6 juta. Kalau 9 biliun. Kalau 12 triliun. Susah hitungnya. Ngitungnya gampang, ngomongnya membayangkannya susah. Sudah kan pulsanya aja sudah kecil banget. Tapi paling tidak anakku bisa. Ini waktu dan jarak dan kecepatan ini selalu saya ingatkan. Kita ngomong begini itu di kita yang sekarang bingung. Kita ngomong cahaya tidak ada pengaruhnya terhadap bumi, seolah-olah kita langsung bisa diterima. Tapi kalau dari matahari aja sudah 12 menit. Apalagi kalau antar planetary, antar tata surya begitu. Nah, jadi kalau kita ngomong hal-hal yang kayak begitu itu susah banget. Ya karena umpamanya ada pesawat asing pasti dia tidak bisa langsung terbang di dalam orbit bumi anak ya. Dia pasti luar supaya dia tidak tertangkap oleh radar. Kemudian dia baru masuk lagi ke orbit terus menghancurkan sasaran. Kecuali kalau negara yang disasar tersebut tidak punya peralatan-peralatan penangkis serangan udara yang modern begitu. Jadi kalau seperti negara Eropa bertengkar sama-sama negara Eropa, yang satu komunis, yang satu kapitalistis, dia tidak akan perang langsung, kecuali terbang rendah di laut, tapi dia nggak punya laut, mereka daratan semua. Biasanya kan undetected ya, biasanya kalau di atas laut itu kira-kira 8-10 meter begitu. Walaupun sekarang memang ada kecenderungan pembuatan radar yang bisa menangkap di situ ketinggian. Ya, kalau pilotnya lupa kan nanti bisa langsung masuk laut ya, berarti nggak bisa nyerang. Tapi memang itu suatu keahlian yang diperlukan untuk pilot-pilot yang luar biasa. Tapi kalau nggak punya laut, ya seperti sekarang kayak perangnya Rusia, dan sebenarnya bukan perang itu pembunuhan. Kalau perang itu Rusia sama Amerika itu perang. Tapi kalau Rusia sama Ukraina itu bukan pembunuhan, itu tidak setara itu. Jadi angka-angkanya itu kelihatannya susah dibayangkan begitu.
Tapi itu akan sangat berarti diketahui karena penting sekali kalau untuk jarak-jarak yang jauh. Kalau untuk kita sendiri enggak begitu. Umpamanya akan memfokuskan sasaran di daerah bulan umpamanya. Itu sangat pengaruh, sangat beruntung mengetahui besaran-besaran pulsanya, baik yang di log maupun yang tidak begitu. Itu penting kalau kita mau men-scan permukaan. Karena kita bisa melihat itu karena cahaya. Ada buku yang menarik, tapi nanti ceritanya tidak di sini. Yang luar biasa dan ternyata saya baru tahu banyak hal yang bisa kita lakukan yang sebetulnya dengan kemauan yang luar biasa. Hampir sama dengan laser itu, Nak, teorinya. Oke, lanjutkan, Nak, nomor 17, Nak Agis. Nah, Agis yang baca kayak seperti Nak Willy. Classification of lasers. A classification label will be found on the laser housing. This label provides important information on the hazard of the lasers. Nah, saya terjemahkan. Jadi klasifikasi label itu penting sekali untuk laser. Karena tidak usah dilihat. Dilihat udah jelas berbahaya, retina kita nggak kuat. Tapi label ini juga penting sekali untuk penggunanya begitu. Kadang-kadang kalau tergesa-gesa kan kita sembarangan. Manusia itu kayak begitu. Nah, ini penting sekali label di dalam yang ada di laboratorium maupun yang di pabrik, di industri apalagi begitu. Terus kan, Nak Agis. Lasers have been classified with respect to their hazards based on power, wavelength, and pulse duration. Jadi laser itu diklasifikasikan tergantung kepada yang menyebabkan apa dayanya. Kalau dayanya lebih tinggi, ya cepat. Kalau panjang gelombangnya lebih pendek, ya sama. Kalau pulsanya juga lebih. Nah, hal ini harus diketahui, dituliskan di dalam laser-laser tersebut. Paling tidak kotaknya ada. Selain lasernya sendiri ada tulisannya, tapi di kotaknya dalam angkutan, dalam transportasi itu penting. Lanjutkan, Nak Agis. These definitions are wordy and cumbersome to read out of the context. But when given the specification of laser or laser system are not difficult to apply. Jadi kalau kita seperti yang tadi saya katakan, 1/100 juta begitu kan, ngapain kok susah-susah amat gitu. Tapi memang menyebalkan kalau katakan di sini ya, the definition of wordy and cumbersome gitu ya. Kok jelimet banget begitu. Tapi ini penting sekali untuk Islam. Apalagi kalau ini, tapi ini disederhanakan dengan singkatan-singkatan seperti kayak yang di sini standar di sini ya. Saya tidak mengerti yang Z-nya ini apa, tapi yang jelas yang paling gampang tahunnya. 136,1 ini panjang gelombang. Ini American National. Jadi secara spesifik semua orang yang mempergunakan laser tahu itu apa yang dimasukkan dengan kode-kode tersebut. Dan setiap industri yang memproduksi laser juga sama. Kalau tidak, mereka tidak akan diterima. Itu TBT itu. Yang dimaksud dengan technical barrier to trade itu. Kalau tidak jelas spesifikasinya, tidak bisa dimengerti oleh orang yang awam, dia tidak akan bisa diterima. Jadi ada procurement yang harus dipersiapkan dengan baik, sesuai dengan requirement dari negara pengimpor. Oke, nomor 18, Nak. Ya, nah Muhammad Agil dibaca, Nak. Ini yang kelas-kelas laser ini. A, class 1. Not capable of emitting in excess of the class. Jadi ini tidak boleh berlebihan ya, Nak. Bukan eksis ya, Nak. Ekses ya ini ya. Excess. Jadi tidak boleh mengemisikan ini berlebihan.
di kelas ini. Apa itu nomor 1? One, excible emission limit, AEL. Not AELs vary by laser wavelength and pulse duration. Jadi pulsanya sama panjang gelombang lasernya itu akan. Nah, itu memang termasuk di situ accessible emission limit. Ini harus mengerti betul limitnya berapa, itu harus. Nomor 2. Number 2, most laser in this class are lasers which are in an enclosure which prohibits or limit access to the laser's radiation. Jadi laser di kelas A ini, di kelas 1 ini sangat-sangat biasanya in enclosure ya. Enclosure itu di wadah gitu ya, di tempat yang melarang, which prohibits or limits access to the laser radiation. Jadi tidak boleh begitu saja orang itu on-kan atau menerima atau memberikan ke orang lain atau menembak kalau terminologi yang jahat. Ini yang kelas A gitu. Yang ketiga. Number 3, not capable of producing damage to the unless disassembly. Ya kecuali kalau dibongkar dan di-align sendiri itu pasti. Jadi hal-hal yang perlu dinakalin begitu. Nomor 4. CD-ROM players are an example of a class 1 laser product. Jadi walaupun di sini not capable of producing damage to the eye, tapi bukan berarti anakku bisa bebas melihat, mengintip apa ya di dalamnya begitu. Yang dikatakan accessible emission limit itu bukan berarti bisa dilihat, bisa begitu saja, tapi justru harus berhati. Sebagai contoh di sini CD player are an example of class 1 laser product. Ada laser, ada CD-ROM yang dieksekusinya, dibacanya, dijalankannya dengan laser light ini yang kelas 1. Lanjutkan, Nak. Nah, Anita belum nyampe juga ya. Jangan-jangan dia sudah. Tapi di sini, nah Anita sudah nyampe belum? Pak. Halo, Prof. Halo, Prof. Sudah berapa tahun ini nyampainya? Kira-kira saya sampainya jam 11-an sih, Prof. Tapi ini lagi melipir. Kalau baca, saya bisa. Oh, jadi masih nyopir sekarang? Iya, masih melipir dulu. Oh, melipir. Saya pikir nyopir. Iya. Ya udah, jangan dulu. Melipir nanti masuk got, nanti cilaka saya. Enggak, saya lagi berhenti dulu soalnya, Prof. Soalnya lama. Enggak, terus saja, terus sampai ke lab. Jangan melipir terus, nanti nggak nyampe. Jadi saya tidak tanya, bukan berarti nggak memperhatikan anak Anissa ya. Ya karena masih melipir saya takut nanti. Ini biar temennya. Nah, Willy lagi baca, Nak Willy. Kelas 1M. Wah, gitu jangan kelas. Kalau kelas itu bertengkar itu. Kelas itu tulisannya CLASH. Ini kelas ini ya. Same criteria. Uh-huh. Criteria for classification as class 1. But where beam may be hazardous for viewing with magnification. Jadi walaupun sama dengan kelas 1, tapi tetap aja ini berbahaya. Tapi kembali lagi saya garis bawahi, laser dimanapun juga berbahaya. Kalau menggunakannya kan pertimbangannya itu berulang. Kalau kena kaki mungkin tidak apa-apalah. Ya, tapi jangan lama-lama. Kalau kena kaki selama 1 malam ya akan bahaya. Tapi kalau hanya sekilas begitu aja nggak apa-apa. Apalagi kena mata. Nah, untuk ini sama dengan kelas 1. Tapi akan lebih berbahaya lagi kalau digunakan untuk melihat dengan perbesaran.
namanya perbesaran. Walaupun tidak, tapi berbahaya untuk mata ini. Lanjut yang 20, nak. Nah, Anissa lagi. Ya, Yang Prof. kelas 2, nak. Ya, tadi kelas 1, sekarang kelas 2. Dan naik kelas 2. Class 2. CW and repetitive pulse lasers in the visible region of the spectrum 0.4 to 0.7 micrometer, which can emit accessible radiant energy exceeding the class 1 AEL for the maximum duration inherent in the laser, but not exceeding the class 1 AEL for any pulse duration less 0.25 second, the time estimate to blink or look away, and not exceeding an average radiant power of 1 Ya, 1 milliwatt. milliwatt. Ya. Milliwatt. When the output of the laser is not intended to be viewed through, an example of a class 2A laser is a supermarket point of sale scanner. Ya, ini biasanya digunakan scanner di supermarket. Tapi tetap sekali lagi anak ya, jangan sampai walaupun cuma satu blink, satu kedipan begitu, itu jangan sampai melihat. Oh, aku nggak apa-apa, aku sakti, ya silakan aja kalau memang begitu. Tapi sebaiknya jangan, even itu rendah. Gitu ya. Satu detik itu udah cepat, ini 1/4 detik. Nah, ini kelihatannya seperti satu kedipan mata begitu. Lanjut, Nagis. Ini Nagis tahu, Nak Willy, Nak Anissa, Nak Anita, kita tuh lagi ngapain ini? Lagi belajar. Belajar, Prof. Ya, belajar apa? Supaya tidak ini ngomong. Kelas laser, Prof. Macam-macam laser. Ya, itu maksud saya. Nanti ini ngomong apa sih gitu. Ini jenis macam-macam laser ya. Oke, teruskan, Nak. Di kelas 2M. Ini kelas D ya, Nak ya. Ya, Nak Agis lagi. Di kelas 2M. Jangan kelas ya, Nak ya. Kelas. Ya, Di kelas. class 2M. Same criteria for classification as class 2, but where beam may be hazardous for viewing with magnification. Ya, sama seperti tadi ya. Walaupun C juga sama, B juga sama, A juga sama ya, Nak ya. Cuma waktu yang digunakan. Tapi semuanya pasti ada catatan hazardous for viewing with magnification. Even without magnification tetap aja. Khususnya untuk mata ya, karena tidak boleh melihat langsung. Kalau kaki mungkin kalau sejuta detik ya nggak apa-apa lah. Lanjutkan yang nomor 22, Nak Willy yang baca. E. Class 3R, strip 2, ultraviolet and infrared laser and laser system that can emit accessible radiant power in excess of the class 3A AEL during any emission duration within the maximum duration inherent in design of the laser or system, but that cannot emit an average radiant power in excess of 0.5 watt for greater than or equal to 0.25 second, or cannot produce a radiant energy greater than 0.125 joule within an exposure time greater than 0.25 second. Ya, ini karena yang menulis orang Amerika, jadi
code-code-nya itu disesuaikan dengan mereka begitu ya nak ya. Jadi ini tolong nanti kalau anakku jadi penguasa atau jadi tim di lab kemudian beli begitu harus dibaca itu dari mana, apa produk Amerika atau produk Eropa. Eropa juga Eropa darat sama Eropa Inggris itu berbeda. Apalagi kalau kita ngomong Eropa Timur ya, nah itu sama sekali. Dan juga sekarang yang lagi berjaya Cina ya, produk-produknya secara umum ya sama, tapi kemudian kode-kodenya itu yang harus dipelajari dulu. Jadi jangan langsung pakai saja. Itu penting banget untuk keamanan dari penggunanya. Lanjut nak Agis. Nak Agil baca. Nah, sekarang nak Agil masuk, nak Anissa hilang. Ayo nak Agil. Wih, enggak nyambung. Ya sudah nak pilih lagi aja. Nah, akhirnya tidak menyambung. Class 3R Street 1. Number 1. Have output between 1 and 5 times. Number 2. Class 1 8AL for wavelength shorter than 0.5 or longer than 0.7 or less than 5 times the class 2. AAL for wavelength between 0.5 and 0.7. Number 4, it's only a hazard of collected out and focus in the eye. 5, If most collected ya. Itu tadi bacanya bukan off tapi if ya. It's Yeah. only a hazard if collected and focus in the eye. Jadi ini hanya katakan hanya berbahaya jika dikumpulkan dan difokuskan ke mata. Tapi itu kalau waktunya yang seperti di atas itu. Tapi sebetulnya sekali lagi saya garis bawahi dimanapun juga itu akan berbahaya. Memang kalau mata retina pasti langsung rusak. Tapi kalau di kaki ya nggak apa-apa kalau cuma 10.000 detik begitu. Soalnya kalau wavelength 0,4 sampai 0,7 itu kan tampak. Yang berbahaya, lebih berbahaya kalau yang tidak tampak kan. Tidak merasa tersinari, tapi akibatnya yang akan diderita. Oke, number 5. Most laser pointer are 3R laser. Jadi 3R itu, laser 3R itu untuk laser pointer. Sekali lagi, walaupun itu laser pointer, nak jangan dimainkan nanti anakku berkeluarga terus punya anak kecil, nah anaknya ini main-main laser terus bapaknya pulang, langsung bapaknya diserot. Wah, ditembak. Pas di mata lagi, Bos. Kena mata, iya kena mata. Kan anak kecil kan biasanya begitu, ini bapak gitu, main-main, jangan. Tetap itu tidak boleh. Prior to 2007, sebelum tahun 2007, this classification was known as 3A. Jadi tadinya itu terminologinya 3A. Tapi kemudian sekarang 3R. Ini nak yang perlu dimengerti betul. Jadi ada buku perjanjian antar negara yang disebut TBT. TBT ini amat sangat mempengaruhi, mungkin termasuk harga jual juga. Jadi kalau barrier to trade ya. Jadi hambatan-hambatan teknis untuk berdagang itu TBT. Itu yang mengorganize WTO. Karena kita kan juga sudah masuk di WTO. Nah, jadi paling tidak di dalam perdagangan kita harus mengerti terminologi juga agak berbeda sedikit dengan istilah-istilah yang dipakai. Karena kalau term biasanya kalau kaitannya dengan ilmu, kalau istilah biasanya kaitannya dengan singkatan-singkatan. Abbreviation ya, itu yang penting dimengerti. Saya tidak tahu nanti anakku bekerja di mana, tapi at least kalau pada suatu saat, nah ini nih yang bahaya, anakku bisa tahu. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan laser ya, nak ya. Ada hal-hal lain juga. Masuk kalau kita ngomong dengan bahan-bahan kimia, itu juga seperti kayak begitu. Terus pupuk juga kayak begitu. Jangan dikira untuk bahan-bahan makanan, kalau sedikit mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau itu banyak,
Apalagi kalau kemudian tertuang air, nah akan berbahaya juga. Seperti monosodium glutamat yang kita sering, apa itu Agis, monosodium glutamat itu? Nah, masa nggak tahu MSG? Itu kan kalau kita masak kan pasti pakai itu. Sekarang kan hampir tidak bisa dilupakan itu. Tapi itu sama, kalau maunya dalam jumlah besar kan nggak mungkin kita beli dari Jepang cuma satu tas atau satu karung, kan enggak. Itu ton-tonan. Nah, itu juga berbahaya dalam jumlah banyak kalau kena cairan. Semuanya ada peringatannya dan juga ada juga larangannya, bahkan ada rekomendasinya. Hal-hal ini perlu. Kan kita tidak tahu nanti Agis jadi Menteri Perindustrian. Nah, Willy jadi Menteri Perdagangan. Nah, itu kan harus Menteri Pertahanan, Prof. Oh, pertahanan. Ya. Enggak Menteri Penyerangan aja. Katanya kalau Menteri Pertahanan cuma suka bertahan katanya. Waduh. Enggak apa-apa, Gion. Ayo lanjutkan, Agis. Nah, misalnya udah pergi, Agis pergi, ya sudah, Agis lagi aja baca. Saya ada, Prof. Alhamdulillah. Ini begitu saya bilang pergi, sekarang biar Agis yang baca, Agis. Ayo, Agis, senang sekali saya. Class 4. Mm-mm. Limits exit class 3B limit. Ya, dia melebihi ya batasan dari kelas 3B. Kemudian Direct and reflected exposure can cause both eye and skin injury. ya, mata itu eye and skin injury. Class 4 laser. Class 4 laser are also a fire hazard. Jadi di sini kita tidak ngomong intensitas, kita tidak ngomong frekuensi, kita tidak ngomong panjang gelombang, tapi dengan kelas ini sudah ngomong. Jadi jangan coba-coba dengan kelas 4 ini langsung main-main gitu. Karena dia akan menyebabkan bukan hanya air. Air itu kan juga sama, mata ini kan juga kulit, cuma berbeda bentuknya. Seperti kulit juga, kulit luar dengan di dalam berbeda juga. Seperti kita ketahui kan, mungkin anakku juga belum tahu, orang mengatakan kulit manusia terdiri dari 6 lapis. Pengertian saya itu ada 11, ada yang mengatakan 12 lapis. Nah, layers, lapis dari itu sel-sel yang berbeda. Nah, ini dikatakan di sini direct and reflected, walaupun langsung maupun yang dipantulkan. Jadi exposure yang direct, penyinaran yang direct maupun yang pemantul. Can cause both, bisa menyebabkan dua-duanya. Cilaka atau luka-luka, mata dan kulit. Jadi bukan hanya mata, tapi kulit. Nah, kalau mata itu kulitnya rusak, apalagi retinanya ya, Ini perlu dimengerti. Dan namanya class 4 lasers are also a fire hazard. Dia bisa menyebabkan, jadi kalau ditembakkan bukan hanya orang kena langsung, tapi juga bisa membakar. Jadi membakar rumah tidak perlu pakai korek ya, Jadi banyak sekali sekarang yang mungkin anakku bisa lihat terjadi begitu. Mungkin saja itu memang korek, mungkin saja itu konflik. Tapi jangan lupa, kalau anakku sudah tahu sekarang, kita bisa bakar gedung dari jarak jauh. Dengan apa? Dengan laser ini. Ini tolong dimengerti. Yang sering Pak Polisi pun masih bingung. Dianggap itu hanya mesti listrik, kalau nggak tidak listrik, korek api. Dan seterusnya. Jadi kalau ada sabotase sekarang atau itu harus dipertimbangkan penggunaan laser untuk pembakaran, dan membakarnya tidak dekat, tidak usah dari gedung bertingkat, menembak ke gedung bertingkat lainnya itu lumayan. Ini yang belum dimengerti, dan pada waktu saya cerita diketawakan oleh mereka, kemudian boleh tertawa, sekarang mau dicoba, saya bilang begitu. Boleh Prof. Nah, satu di gedung, lupa saya namanya, kemudian Pak Polisinya, karena dia polisi, minta izin membuka, terus masang kertas di situ. Nah, baru mereka mikir. Tapi kalau kita lihat pelacakan peristiwa kebakaran, pasti masih tradisional, pasti yang diperiksa pegawainya di situ, karyawan di situ, bawa apa, dan seterusnya. Ruangan tempat menyimpan, dan seterusnya. Jadi hal-hal ini yang anakku sekarang tahu,
Tolong betul-betul dimengerti bahwa penyebabnya kalau orang yang sabotase, orang yang tidak senang itu bisa. Dan ini sekarang kelas 4 ini bisa dibeli walaupun ada izin, bisa dibeli semua orang begitu yang mampu membelinya. Ini perlu dimengerti juga. Lanjut nomor 26. Sekali lagi Nak Akil bacanya. Baik, Prof. Lesser hazard general 1. Improperly used laser device are potentially dangerous. Nah, coba stop di situ dulu Nak. Improperly used laser devices are potentially dangerous. Jadi kalau kita menggunakan laser itu sembarangan, nah itu kan improper itu kan sembarangan, itu sangat berbahaya. Tolong dimengerti. Apalagi yang jadi ada judulnya laser hazard in general ya Nak ya. Jadi hal-hal yang berbahaya tentang laser mohon dimengerti betul oleh anak-anakku. Improperly used laser devices are potentially dangerous. Oke, teruskan Nak. Lagi. If I can range from mild skin burns to irreversible injury to the skin and a. Bahayanya ya Nak ya, apalagi kalau sudah laser itu bisa difokuskan Nak. Jadi dengan ketinggian tertentu kita bisa memberikan cacat ke orang dalam waktu yang singkat banyak orang. Effect can range from mild skin burns to, jadi akibatnya ini bisa yang lunak seperti mungkin kulit itu terbakar sedikit, tapi yang jelas dia tidak akan, kulit kalau terbakar gimana? Apakah jadi coklat lagi? Enggak bisa. Nah. Jadi dikatakan di sini irreversible injury. Jadi luka-luka yang tidak bisa kembali seperti normal semula. To the skin and eye, apalagi mata. Kalau mata jelas nggak bisa pulih lagi. Lanjutkan Agil. The biological damage caused by laser introduced through thermal, acoustical, and photochemical process. Nah, Agis, Willy, tolong di garis bawah ini ya. Bagaimana the biological damage caused by lasers is produced through, makanya kemarin kan laser ada macam-macam. Thermal, acoustical, and photochemical processes. Nagis, bunyi itu apa Nagis? Bunyi itu apa? Energi yang berbentuk. Bagus. Udah aku senang dijawab energi sudah langsung nyambung ya alhamdulillah. Di sini dikatakan kan thermal, acoustical, yang suka nggak nyambung mungkin kok akustik itu gimana sih gitu. Tapi jangan lupa bunyi itu energi dan juga frekuensi. And photochemical processes. Nah ini yang perlu dimengerti betul. Pada hakikatnya kehidupan kita itu semua kimia ya Nak ya. Karena berlangsung dengan begitu saja kita tidak atau kurang menaruh perhatian. Tapi padahal sebetulnya itu potentially dangerous ya Nak ya. Sebetulnya nggak usah pakai laser devices. Barang-barang yang di sekitar kita itu semuanya juga berbahaya terhadap kulit dan mata kita. Hanya bagaimana itu terjadi yang anakku mesti harus mengerti betul. Lanjut nomor 26 Nak. Nah, Akil sudah baca, Nak Billy lagi. Laser hazard general 2. Thermal effect are caused by a rise in temperature following absorption of laser energy. Kelihatannya sepele kalimatnya, tapi itu perlu dimengerti. Tadi kan ada dikatakan kan ada 3 kan, yang di atas tadi yang nomor 25. Dari penyerapan energi, laser energi. Terus the severity of the damage is dependent upon several factors, including exposure duration, wavelength of beam,
energy of beam, and the area and type of tissue exposed to the beam. Ini nyambung enggak, Nak Willy? Nyambung, Prof. Jadi Nah, ini yang biasa, ini yang klasik. Nah, seperti yang saya katakan selalu, ini cahaya nggak apa-apa, ini air setetes juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sudah kaitannya exposure duration, artinya lama waktu. Terus wavelength, panjang gelombang, energy of the beam, intensitas, and the area and type and tissue. Ya kalau kena, mungkin kena dengkul, lutut nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi begitu kena mata ya, metamit. Ini hal-hal yang sepele, 4 hal ini yang perlu diperhatikan. Kalau ada pertanyaan di UAS nanti nggak bisa jawab, langsung nilainya turun jadi 10. Tapi kalau ada pertanyaan ini jawab, nilainya langsung 100. Mendasar karena ini perlu diingat-ingat kalau berkaitan dengan laser. Nah, Agis yang baca. Nah, Agil yang menerjemahkan ya. Siap. Laser hazards general acoustical event result from a mechanical shock wave propagate through tissue. Ultimately, happens when the laser beam causes polarization of tissue, causing the shockwave analogous in water from some Silakan Agil. Ini mohon maaf, ini tulisannya ini terpisah-pisah ini ya. Propagated itu mestinya 1. Tisu ini juga. Jadi ngetiknya ini kurang bagus. Tisu juga harus dirubah. Silakan terjemahkan, Agil. Efek dari akustik berasal dari mechanical shock wave. Terus dari propagate sama Ya gelombang kejut ya nak ya. Gelombang kejut mekanis ya. Propagated through tisu yang merambat melalui jaringan. Iya. Jaringan kulit ini. Ultimately damaging the tissue. Dan ini akan menyebabkan kerusakan. Nah, dilewati dengan apalagi kalau ini energinya tinggi. This happens. Apa itu terjemahnya? Ini terjadi when the laser beam karena beam laser localized vaporization of tissue. Jadi jaringan, kan ingat lapisan kulit yang saya katakan ada yang bilang 5, ada yang 6, ada 12. Itu semuanya jaringan, sel-sel. Dan itu kita tahu semua bahwa manusia itu berapa persen nak terdiri dari air? 90, Prof. Ya bolehlah. Enggak ada salah benar. Lebih dari 75% ya nak ya. Nah karena air, jadi kulit kita pasti itu kandungan airnya juga tinggi. Sehingga kena cahaya, kena energi tinggi pasti juga akan vaporization, akan menguap. Causing the shock wave analogous to ripples in water from throwing. Ini seperti seolah-olah kalau anakku melempar batu ke di sini ada tuling itu. ke air. Iya, in water from throwing a rock into a pond looks like seperti gelombang di air itu ya nak. Ketika kita melempar batu di kolam. Jadi cepat banget nak begitu tek merambat. Nah itu laser juga begitu akibatnya. Dia merusak jaringan. Sekarang yang baca Saya, Prof. Iya betul. Yang menerjemahkan Agis, balas dendam. Laser hazard general for beam exposure may also cause photochemical effect when photons interact with tissue cell. A change
in cell chemistry may result in damage or change to tissue. Photochemical effect depend greatly on wavelength. Ayo, silakan Agis terjemahkan. Beam exposure, sinar bekas. Ayo Agis terjemahkan. Also cause photochemical. Akan menyebabkan efek foto Akan menyebabkan kimia. efek fotokimia. Ketika foton itu berinteraksi dengan sel-sel jaringan sel. iya. Jaringan. A change in cell chemistry Perubahan sel kimia komposisi kimia di dalam sel may result in damage, akan menyebabkan rusak dong. Kalau komposisi kimianya berubah, otomatis tisunya juga, jaringan juga rusak. Nah, di sini photochemical effect depend greatly on sangat bergantung, sangat pada dipengaruhi oleh panjang gelombang. iya, panjang gelombangnya siapa? Panjang gelombangnya itu apa? Laser. Ya. Dong kita ngomong laser ini, Nak, bukan ngomong Mas Willy. Sekarang Nak Willy yang menerjemahkan, Nak Anissa yang baca. Tabelnya, Prof. Iya, silahkan. Ayo. Ini saya baca tabelnya. Jangan rebutan bacanya. Nah, Anissa masih siap. belum dibuka itu. Masih mute. Oh, iya, Prof. Ayo silakan. Tidak boleh. Tidak. Ya, yang baca Nak Anissa, yang menerjemahkan Nak Willy. Nanti gantian. Oh iya. Laser hazard. Photobiological spectral domain. Ada eye dan ada skin. Untuk photobiological spectral domain ultraviolet C, 200 nanometer to 280 nanometer. Fotokeratitis dan erythema atau sunburn, skin cancer, accelerate skin aging. Ya silakan Nak, dari itu saja. Stop dulu. Nak Willy sudah menguap nih. Nak Willy tolong bisa dilihat itu dari spektral domainnya, apa akibatnya di mata dan apa akibatnya di kulit. Tapi bacanya jangan fotokeratitis gitu. Itu nanti yang dibaca keranya terus itu. Ayo Nak Willy diterjemahkan. Jadi memahami ini sambil guyon ya, Mak. Oh, jadi kalau ada spektral domainnya itu antara 200 sampai 280. Tapi jangan lupa ya, yang kita omongkan itu bukan cahaya biasa, laser. Gitu ya. Laser kenapa? Ya. Laser itu punya karakteristik tersendiri, sehingga kita langsung jadi jangan lihat panjang gelombangnya. Kalau panjang gelombangnya nanti, waduh, sama panjang gelombang tampak biasa, nggak apa-apa itu. Akibatnya di mata apa namanya? Di situ? Katarak. Enggak, ini ada tulisannya fotokeratitis kok katarak ngarang. Gimana? Oh, sudah dibaca warna Anissa kok jadi katarak ngarang. Itu untuk di mata. Ya, kenapa kok bisa begitu? Nah, jadi kan sebetulnya mata itu kan juga kulit ya. Jadi kalau di kulit itu loh peristiwanya begitu. Erythema. Apa itu erythema itu? Sunburn. Jadi terbakar, tapi terbakarnya oleh cahaya matahari looks like. Jadi seperti kayak begitu yang terjadi. Atau mengakibatkan lebih ngeri itu. Skin Kanker. Ya, kanker kulit. Atau penuaan kulit. Iya, penuaan kulit yang dipercepat. Kan di sini kan accelerated skin aging. Makanya Nak, kalau ibu dan bapak petani itu kan berbeda dengan ibu bapak yang ada di kantor. Apalagi yang terus, ya kan? Karena mereka kan kena cahaya matahari. Ini paling tidak anakku pola berpikirnya gitu. Oh iya ya, pantesan ya. Terus kulit yang tadinya coklat, seperti kalau saya kulitnya coklat begini, kemudian kalau kena matahari jadinya
Warnanya apa, Nak Willy? Hah? Agak sawo-sawo matang, Prof. Ya, karena agak hitam akhirnya. Kan hitam akhirnya. Kan tidak jadi, nak cahaya matahari jadi putih, kan nggak begitu. Jadi ini paling tidak mengerti, oh begitu. Jadi bagaimana cahaya dengan panjang gelombang itu yang mengakibatkan ternyata. Tapi anakku juga harus tahu, ini kan kita ngomong walaupun laser, tapi begitu ngomong, loh kenapa ya panjang gelombang itu kok mengakibatkan, seperti yang sebelah kanan, pigmentasi. Kalau yang di atas tadi, skin kanker atau mempercepat penuaan. Apa ya hubungannya panjang gelombang? Apa hanya itu? Kalau kita ambil untuk membunuhnya saja, mungkin bermanfaat. Itu makanya seperti kakak kalian membuat yang panjang 280 sampai 315 ini, nah, melanoma, untuk memperbaiki kulit, bercak-bercak kulit yang ada di muka. Ini dengan ultraviolet I. Jadi dari apa yang terjadi kalau di mata, karena mata itu paling sensitif ya. Kita lihat di skin aja. Seperti kalau yang di visible, nah Willy dibaca visible. Yang baris keempat. Baris keempat. Visible. Visible. Itu panjang gelombang until 780 nanometer. ya. For eye, photochemical and thermal retina injury. Ada fotochemical ini terjadinya di tanaman, Prof. Fotochemical ini terjadi di peristiwa di mata foton ini, nak. Jadi ini cahaya kan, ini cahaya tampak. Walaupun itu kita lihat warna-warni, tapi kalau kena ke mata itu kan di atasnya kan air. Kalau kena ke mata itu akan peristiwa fotochemical. Jadi kimia yang disebabkan karena cahaya, karena foton. And thermal retinal hue. Karena itu lama-lama jadi anget, panas. Ya kalau yang dipanas ini retina ya lama-lama ya jadi gelap, nggak bisa melihat apa-apa. Oh ya. Bagaimana terjadi di kulit, di skin? Pigment darkening. Ini mulai menghitam nih, Prof. Ya betul. Photosensitive reaction. Photosensitive. Sensitif itu I-nya jadi R. Ya, photosensitive reaction. And skin burn, kulit terbakar. Iya, kulit terbakar. Jadi panjang gelombang tampak cahaya matahari itu juga menyebabkan kulit menjadi hitam. Kemudian ada banyak orang yang karena tidak pernah kepanasan, kemudian kepanasan. Nah, itu disebut akan menderita yang disebut photosensitive reaction karena kulitnya nggak pernah kena cahaya matahari, kemudian kena cahaya matahari. Untuk yang visible akan menyebabkan skin burn, kulit akan terbakar. Saya kira atau mungkin pernah anakku merasakan, kalau enggak ya alhamdulillah. Tapi kalau yang sering keluar seperti saya dulu juga sama, itu sering sekali kita terbakar dengan tidak membakarkan diri, tapi karena tidak sengaja terlalu lama kepanasan begitu atau berpanas-panas untuk melihat sistem yang berjalan di pinggir laut begitu, jadi kita tidak terasa kepanasan. Saran saya kalau pas lagi punya kegiatan mungkin bikin sistem seperti unit pendingin untuk nelayan itu kan mau tidak mau masangnya kan di pinggir laut, nggak bisa masang di tengah laut, kapal kalau di tengah laut, masangnya di pinggir laut. Masang di pinggir laut mau tidak mau kan kepanasan. Kalau 1 menit 2 menit ya lumayan, tapi kalau sampai 2-3 jam, rekomendasi saya tolong pakai lengan panjang. Nah, itu penting. Jadi kalau dipanasan jangan, wah kepanasan Pak, keringatnya keluar, malah pakai singlet, salah. Pakai baju lengan panjang. Kalau bisa agak tebal sedikit, keringetan lebih bagus daripada kulit terbakar. Ini hal yang sepele. Bagaimana Itu, yang Prof, infrared? Yes? pakai sunblock, Prof. Gimana? Pakai sunblock. Oh ya, bolehlah. Itu kalau anak cewek kan tahu itu sunblock. Coba kalau anak Willy kan nggak tahu sunblock itu apa. Tahu saya, Prof. Oh. Ya kalau seperti kita kan nggak pernah mikirin kulit itu harus tetap putih kan nggak pernah itu. Jadi, iya, Prof. Pak pakai baju lengan panjang aja Pak, itu ngertinya. Kalau cewek sunblock gitu ya, di blok berapapun juga kalau intensitasnya tinggi ya tetap aja. Tapi bagus lah. Nanti bloknya tebel banget ya sampai kita nggak keberatan karena mukanya ditutup sama sunblocknya itu 5 cm gitu berapa.
Ini sekarang yang infrared. Jadi saya tunjukkan tadi yang ultraviolet, visible. Sekarang yang infrared. Bagaimana itu? Yang 780 sampai 1400. Nah, Agil. Ya, Prof. Nah, coba dibaca. Nah, itu yang infrared aja. Infrared. Infrared A. 7, 8, Before. 18. From 780 nanometer to 1400 nanometer. Apa akibatnya di mata itu, Nak? Katarak dan retinanya terbakar. Ya, retina terbakar, Nak. Katarak ternyata, nah kalau sekarang kan kita ngerti anak itu. Katarak ternyata terjadi bukan hanya dari dalam. Jadi kalau panasan, apalagi anak kecil yang suka main layang-layang kan nggak sengaja biasanya kan, apalagi kalau layang-layang putus. Nah, mengejar layang-layang walaupun waktunya sebentar, tapi itu sangat mempengaruhi. Kalau kulit jelas di belakang skin burn. Jadi ini anak-anak semuanya harus paling tidak mengerti bagaimana proses fotobiologik ya terhadap tubuh kita. Yang perlu dilindungi ya memang itu retina sama kornea, tapi juga kulit juga. Jadi kalau kepengen jadi ratu kecantikan ya jangan jadi karyawan pabrik, kan mungkin susah itu nanti. Kulitnya kan terbakar semuanya. Oke, Nak, lanjut. Nah, ini hanya informasi yang harus dimengerti. Yang ke-30. Dibaca, Nak Anissa. Ya, Prof. Types of beam exposures. 1. Exposure to the laser beam is not limited to direct beam exposure. Particularly, for high-power lasers, exposure to beam reflections may be just as damaging as exposure to the one primary beam to intra-beam. Exposure means that the eye or skin is exposed directly to all or part of the laser beam. The eye or skin is exposed to the full irradiance or radiant exposure possible. 3. Specular reflections from mirror surface can be nearly as harmful as exposure to the direct beam, particularly if the surface is flat. Curved mirror-like surface will widen the beam such that while the exposed eye or skin does not absorb the full impact of the beam, there is a larger area for possible exposure. Bagus, Nak Anissa. Kalau Nak Anissa lebih memelankan atau membaca dengan benar, saya rasa artinya langsung bisa mengerti, Nak. Jadi, baik, Prof. Coba saya ulangi yang nomor 3 ya. Specular reflection from mirror surfaces. Specular reflection from mirror surfaces. Jadi refleksi spekular dari permukaan cermin can be nearly as harmful as exposure to the direct beam. Can be nearly as harmful as exposure to the direct beam. Jadi kalau itu walaupun itu hanya pantulan, nah, tapi bahayanya sama seperti yang langsung. Langsung, ya. Iya. As harmful as exposure to the direct beam. Jadi jangan menganggap rempel itu pantulan jadi lebih rendah. Tidak. Tapi sama bahayanya. Particularly if the surface is flat. Jadi lebih-lebih lagi kalau muka kita itu datar begitu, itu lebih bahaya lagi. Nah, gitu ya. Kita untung punya hidung, punya yang berbeda-beda gitu. Itu curved mirror-like surfaces. Jadi kalau cermin yang berpermukaan itu lengkung, will widen the beam such as akan memperluas ya, Nak ya. That while the exposed area of skin does not absorb the full impact of the beam. Walaupun diperluas dan kulit maupun mata kita tidak akan menyerap semuanya, there is a larger area for possible exposure. Tapi jangan lupa akan menjadi kemungkinan yang tersinari tidak hanya sedikit,
Yang tadinya fokus, sekarang jadi lebar. Ini perlu diperhatikan juga. Walaupun itu specular reflection, yaitu pemantulan ya, nak ya. Tapi bahayanya sama seperti penyinaran langsung. Ini yang perlu dimengerti. Bedanya laser dengan, kalau ditanya, kenapa kok begitu Pak? Kenapa kok begitu Bu Agis? Umpamanya begitu kalau ditanya muridnya begitu. Kenapa kok pemantulan kok sama dengan yang direct, yang langsung? Ini nah, laser itu singkatan apa sih? Gitu. Terus bagaimana sifat-sifat laser itu? Gitu kan. Nah ini Agis harus bisa jawab itu. Jadi dari karakteristik itu, oh pantesan. Jadi nggak ada ya bedanya dipantulkan dengan langsung. Ya Nak Willy ya, kalau ada pertanyaan begitu, tadi pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua, nanti kalau UAS jawabnya salah langsung dicoret. Lanjutkan nomor 31 Nak Agis. Walaupun judulnya sama, types of beam exposure. Nah, Anita sampai mana? Masih minggir-minggir ya? Nggak apa-apa. Sekarang tadi mengartikan Agil yang baca, yang mengartikan Agis. Yang menerjemahkan Agis, tapi yang baca Agil. A diffuse surface is a surface that will reflect the laser beam in many directions. Stop dulu, terjemahkan Agis. Apa itu? A diffuse surface is a surface that will reflect the laser beam in many directions. Apa namanya? Diffuse itu apa sih, Nak? Pantulan kan, Prof? Iya. Ya, permukaan. Permukaan yang tidak seperti biasa. Kalau cermin, kalau jendela itu permukaannya kan jelas. Tapi kalau diffuse itu tidak. Apa itu? Seperti buram, tapi tidak buram ya. Akibatnya apa? Karena itu ada perbedaan lembah dan bukit yang ada di permukaannya. Dia akan memantulkan laser tapi dalam berbagai arah ya. Lanjutkan, Nak. Agil bacanya. Mirror-like surfaces that are not completely flat, such as jewelry or metal tools, may cause diffuse reflection of the beam. Nah, ini coba terjemahkan lagi, Nak Agis. Jadi ada hubungannya statement pertama dan kedua. Mirror-like surfaces, permukaan yang seperti cermin. Perhiasan. Mirror-like surfaces that are not completely flat, yang tidak benar-benar datar. Seperti apa itu? Seperti permata atau peralatan-peralatan yang dibuat dari logam. Because akan menyebabkan diffuse reflection of the beam. Baca lagi, Nak Agil. This reflection do not carry the full power or energy of the primary beam, but may still be harmful, particularly for high-powered lasers. Nah, Willy, diterjemahkan tuh. This reflection do not carry the full power of energy of the primary beam, but may still be harmful, particularly for high-powered lasers.
Pemantulan ini tidak akan membawa energi yang penuh dari berkas yang utama, tetapi tetap berbahaya, khususnya dari laser-laser yang energi tinggi. Energi yang tinggi. Ya, lanjutkan. Dan tolong Nak Willy didengarkan. Nah, akhirnya yang baca. Diffuse reflection from class 4 laser are capable of initiating fires. Stop. Ayo terjemahkan Nak Willy. Difusi Pantulan, bukan diffuse. Pantulan yang terserak, diffuse. Ya, pantulan yang terserak pada Dari laser kelas 4 kelas 4 akan menyebabkan initiating fires. Apa itu? Jadi itu yang saya katakan tadi, kita bisa membakar dari jarak jauh. Lanjutkan Nak Agil. Whether a surface is a diffuse reflector or a specular reflector will depend upon the wavelength of the beam. Nah, Anissa, coba diterjemahkan itu. Keduanya ya, Prof. Whether a surface is a diffuse reflector or specular reflector. Sedangkan untuk permukaan, baik itu yang reflektor yang terserak maupun yang specular akan tergantung pada panjang gelombang dari yang si tadi. beamnya. Ya. Terakhir, ayo Nak Agi, dibaca itu kalimat terakhir. A surface that would be a diffuse reflector for a visible laser might be a specular reflector for an infrared laser beam. Nah, ini nanti ditanya, kenapa begitu Nak Agis? Begitu, coba. A surface that would be a diffuse reflector for a visible laser may be a specular reflector for an infrared laser beam. Ayo, coba diterjemahkan Agis. Suatu permukaan yang mungkin menjadi reflektor diffuser for a visible laser may be a specular reflector for an infrared laser. Ya jelas lah Pak, kan panjang gelombangnya itu berbeda Pak, kan gitu. Kok dimatikan lagi Nak? Nah, Agis belum ngomong kok sudah dimatikan lagi. Oh ya, Prof. Apa namanya? Ya saya hanya kepengen anakku ngerti begitu, jadi nanti kalau ulangan langsung nyambung. Kalau diem, aku tidak yakin apakah anakku sudah tahu belum. Atau paling tidak saya tidak berusaha nanti kalau tidak bisa jawab. Gitu. Karena aku udah ngomong. Jadi Nak Anissa, Nak Willy, Nak Agil, Nak Agis, Nak Anita karena belum. Ini sepele ya kelihatannya ya, tapi ini justru penting. Kalimat-kalimat yang ini di sini tadi semua penting. Yang tolong bukan hanya diingat, tapi juga dimengerti, dibaca, dipelajari, mengerti. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan tentang hal itu, loh kok bisa sih permukaan yang kemudian tadinya itu, tapi kok kemudian bisa menjadi spekuler? Padahal biasanya untuk, kan enggak. Ya salahin Pak, yang datang tadi kan visible laser. Kalau ini yang datang infrared laser. Loh kok begitu? Ya infrared panjang gelombangnya kan berbeda Pak dengan laser. Apa pengaruh panjang gelombang terhadap? Ya karena permukaannya kan berbeda Pak. Ya kan? Pantulan bola kasti sama bola voli kan berbeda begitu. Ini hal-hal yang sepele. Karena bola voli lebih besar Pak, bola kasti lebih kecil. Jadi bola voli dengan lubang yang tidak begitu besar tidak akan berbeda. Tapi kalau bola kecil akan sangat berbeda. Apalagi kalau yang datang itu bola lebih kecil lagi, yang kaitannya dengan diffuse-nya tadi sangat besar. Yang seperti saya katakan, wah itu cepat banget Pak kalau di bumi. Tapi kalau dari matahari ke sini, nah, sudah 12 menit. Gitu. Tapi kalau di bumi nggak ada. Jadi seolah-olah cahaya matahari itu kita tidak. Karena kecepatannya yang sangat cepat. Keliling bumi tidak sejauh itu. Nah ini hal-hal ini yang perlu dimengerti yang saya maksudkan.
Nah, Billy tahu yang saya maksudkan? Mengerti yang saya maksudkan? Paham, Prof. Nah, Anissa, Ya, Prof, insya Allah. apa? Insya Allah apa yang insya Allah? Tadi pengaruh panjang gelombangnya berbeda karena permukaannya juga berbeda. Yes, you're right. Jadi tadi saya misalkan kalau main bola voli sama bola kecil, permukaannya kalau lekuk-lekuk begitu ya nak ya. Bola kecil mungkin tidak apa-apa, tapi begitu kebalik. Bola besar mungkin nggak apa-apa, tapi kalau bola kecil sangat terpengaruh. Karena ada kaitannya hubungan antara jari-jari kelengkungan dengan lekuk-lekuk yang ada di diffusis permukaan. Nah, Agis tahu, mengerti yang saya maksudkan? Cukup mengerti, Prof. Oke. Benar ya, jadi nanti kalau ada UAS, pertanyaan ini dijawabnya salah, langsung semuanya soal tak jawab salah. Saya anggap salah. Enggak. Nanti dikira sadis. Nomor selanjutnya, nak. Betapa pentingnya mata kita ya, nak ya. Ini berulang kali dikaitkan dengan mata kita. Ya karena dengan apapun juga cara melihatnya itu semuanya akan mempengaruhi mata begitu. Jadi dilihat dari jaringannya, dilihat dari panjang gelombangnya, dilihat dari frekuensinya, dilihat dari intensitasnya. Mata paling menderita. Kalau kulit mungkin hanya hitam, tapi kalau mata ya kalau kita sudah tidak bisa melihat ya auzubillah min dzalik ya. Jadi perlu hal ini bisa dimengerti betul supaya anak-anakku bisa bersikap dan bisa memberikan informasi ke orang lain dengan baik. Lanjutkan, nak. Nomor bawahnya nomor 33. Supaya lebih jelas lagi. Nah, coba Nak Willy dibaca, Nak Willy. The structure of the eye show below. The optical Salah. component. Salah. Oh, show the besides. So the picture beside gitu dong, jangan so gitu. Itu kan dari kalimat aslinya, gambarnya di bawah. Kalau ini enggak, saya taruh di sebelah kanan. Okay. Terus. The optical component of the eye, those components that act together to focus an image of an object on the retina are ya, maaf, the satu hal. aqueous humor, lens, and vitreous humor. Ya, mana ini vitreous humor mana nih? Oke, anakku bisa lihat betul-betul bagaimana sesungguhnya kira-kira, tapi ini gambar. Ini tampak samping ya, nak ya. Tampak samping dari mata begitu. Mungkin ini tidak bisa menjawab juga nggak apa-apa. Nah, Agil, fungsi lensa di sini itu berfungsi apa, nak? Sebetulnya kan kalau yang bisa melihat itu kan sebenarnya bukan lensanya ya, nak ya. Yang bisa melihat itu yang mengatakan, oh itu Pak, itu Mbak Agis, itu Mas Billy, itu Mbak Anissa begitu. Itu yang bisa menyatakan begitu itu kan retina ya, nak ya. Nah, di sini fungsi lensa di sini untuk apa, nak? Nah, Agil. Untuk menangkap gambar. Menangkap gambar. Maksudnya, maaf, mungkin Nak Agil udah tahu maksudnya menangkap itu gimana? Apa ya? Memfokuskan. Nah, bagus. Apa? Terusin. Memfokuskan objek atau gambar yang dilihat, Prof. Kemana? Ke retina, sayang. Ke retina. Ya, retina terus nanti mengirimkan melewati sarafnya optik nerve ke otak. Jadi di sini
Kalau kita baca, kalau umpamanya teman-teman yang kurang beruntung menyebabkan dia apa nak biasanya itu sesungguhnya walaupun lensanya itu menjadi cembung karena terisi cairan, karena kita kepengen melihat itu dengan jarak dekat, nggak ngelihat begitu cembung, masih belum fokus ke retina yang kemudian diteruskan oleh saraf tadi. Atau sebaliknya jarak jauh begitu kita melihat lensa itu memipih ya nak ya, tapi masih belum fokus sehingga dibantu di depan bulatan biru itu di depan mata itu kita pasang kacamata kayak saya begini sekarang ini. Jadi itu dipasangkan untuk membantu lensa yang sudah walaupun memipih sedemikian rupa tetap nggak bisa melihat benda jauh atau cembung tidak bisa memfokuskan gambar atau benda yang ada di depan sampai ke retina. Coba kalau bisa dilihat kan bisa diperhatikan retina itu kan lebar nah ya. Kemudian memang syaraf nanti yang mengumpulkan informasi tersebut mengirim ke mata. Di sini paling tidak anak-anakku bisa merenungi lagi selain ilmu yang diterima dari tulisan-tulisan. Ternyata sebelum masuk ke lensa melewati apa itu yang paling depan? Itu sebenarnya cuma sembunyi aja. Kornea, nak. Nah itu yang sebenarnya kornea lubang kecil yang kita sebut pupil itu. Baru itu nanti bisa karena cahaya yang lewat pupil di situ, maka lensa itu bisa mengkerut, bisa memipih dan bisa mencembung begitu tergantung cara yang dilihat. Ya lebih rumit lagi kalau kalian melihat dari segi fisik ya nak ya, sel dan jaringan. Tapi kalau anakku nanti mau membuat kaitannya dengan mata, kalau anakku mau membuat alat kaitannya dengan kulit, mau tidak mau mesti harus mengetahui tentang komposisi. Baik itu mata maupun kulit. Akan membantu di dalam mendesain sistem yang akan dibuat anakku. Oh, ternyata mata itu kayak begini. Kuping itu kok ada labirinnya, mengapa ya? Terus kalau mau membuat alat bantu pendengaran itu seperti apa? Seperti juga kaki yang paling sederhana kelihatan dari luar, tangan, itu semuanya kita tahu bagaimana bicep dan tricep itu berfungsi begitu. Kaitannya dengan otak dengan sendirinya. Dengan membaca, mempelajari, mengerti, paham. Ya insya Allah, nah, kalau nak pilih puji Tuhan, kita bisa melakukan itu dengan baik dan benar. Karena pemahaman terhadap komponen tubuh tadi sudah bisa diketahui lebih baik. Nah ini penjelasan lebih ke dalam lagi. Ke bawahnya Nak Agis. Nah, Anissa dibaca itu, kornea. Baik, Prof. Kornea. Living tissue exposed directly to the environmental elements. It is protected by a thin tear film. The cornea ya Prof itu, Prof. Corneal atau kornea? Korneal, ya. Karena kalau kornea itu bagiannya, tapi kalau korneal itu bagian epi. Jadi luar ya. The corneal epithelium has one of the highest metabolic rates in the entire body. Stop. The tear layer. Stop dulu. Coba renungkan statement itu. The corneal epithelium is one of the highest metabolic rates in the entire body. Kira-kira mengerti Nak Agis kenapa kok bisa disebut the highest metabolic rates? Nak Willy? Ya kita bukan dokter semuanya, tapi membaca kemudian mempelajari mengerti hal ini akan luar biasa menurut saya. Kalau Nak Anissa tahu? Belum, Prof. Nah, Muhammad Agil? Barangkali tahu. Belum, Prof. Oh, belum juga. Coba dibaca sekali lagi pelan-pelan, Anissa.
karena dia Living tissue exposed directly to the environmental elements. It is protected by a thin tear film. The Mm-mm. corneal epithelium has one of the highest metabolic rates in the entire body. Mas, Karena stop. Ya, ayo terus kalau mau bisa menerjemahkan. the thin layer of 6 to Oh, 10 ntar dulu, stop dulu. Saya akan garis bawah yang itu tadi. Jadi ini penting. The corneal epithelium is one of the highest metabolic rates. Dia mempunyai metabolic. Anakku merasa enggak? Kira-kira sehari itu berapa kali berkedip? banyak, Prof. Banyak kali. Ya banyak kali. Kira-kira berapa kali? Itu sebabnya yang disebutkan di situ bahwa corneal epithelium, epi itu kan tinggi, has one of the highest metabolic rates in the entire body. Dia itu kalau kita nggak kerasa, kalau dokter tahu kalau kita punya mata kita kering, itu sakitnya nggak ketulungan. Dan itu akan dibasahi terus. Nah, sistem yang membasahi mata kita terus itu luar biasa. Kita berkedip itu sebetulnya membasahi mata. Yang kita tidak pernah hitung berapa ribu kali itu setiap harinya, setiap kita melek. Ini dikatakan the highest metabolic rates in the entire body. Di seluruh tubuh kita yang paling tinggi. Saya bukan ustadz, tapi saya pikir merenung hal ini baik, jadi bisa. Yang kita menganggap ini suatu hal yang sepele, nak. Aku bisa melihat Nak Willy maunya sendiri, begitu kan? Itu kayaknya seperti biasa, tapi sebetulnya itu karunia yang luar biasa. Dan kita manusia belum bisa membuat alat, rasanya tidak tahu kapan, yang seperti itu. Dalam artian bisa metabolismenya itu luar biasa di dalam mata kita itu. Nak Willy mendengar? Mendengar, Nak Prof. Agil? Oh, alhamdulillah. Nak Agil? Nak Agis? Ya barusan aku hilang ini. Aku apa itu? Tahu-tahu lenyap. Saya pikir wah ini Nak Agis sudah mulai ini berbahaya ini. Menyabut. Ya. Jadi anak-anakku kembali lagi. Yang dikembalikan ke tadi dong, nak aku ini kembali ke nomor 1 ini. Itu udah kornea, Prof. Oh iya Di betul. screen udah kornea. Oh karena ini sampingnya gambar anakku semuanya tak naikkan dulu. Ya, betul.
Saya ulangi lagi ya, the corneal epithelium is one of the highest metabolic rates in the entire body ya, Nak ya. Luar biasa di situ. Indeks biasanya berapa di sini? Oh, belum sampai bisu ya bacanya ya tadi ya. Baca Belum, Prof. lanjutannya, Nak. Ya, coba dibaca seterusnya. The thin layer of 6 to 10 micrometer ya, Prof itu. Ya. Micrometer thickness that protects the cell layer is fairly well balanced. The outermost surface of the thin layer is a superficial lipid monomultilayer less than 0.5 micrometer in thickness. Then, beneath these are mucin layers with gradually increasing concentrations of mucin. The result is the cornea has a mean index of refraction of 1.376. This provides approximately 70% of the refractive power of the eye. The cornea has a high metabolic rate, rejuvenating itself in 24 to 48 hours. Ya, ini saya kembali lagi ke yang tadi ya, Nak ya. Jadi corneal epithelium itu sebetulnya bukan hanya 24 sampai 48 hours ya. Ini amat sangat tergantung kepada anak-anakku meleknya. Karena dia akan memberikan membasahi lensa itu terus-menerus selama kita masih melek. Ya kalau tidur ya enggak. Nah ini kalau di situ dikatakan indeksnya 1,376. Biasanya kalau statement yang betul 8 angka di belakang koma ya, Nak ya itu. Ini baru 3. Tapi kalau Nak Agis melarikan diri gimana nih? Mau melanjutkan ke nomor 35? Yuk silahkan Nak, nomor 35 Nak, pupil. Jadi kalau ini korneanya, kemudian kita ngomong tentang pupil. Kita bukan orang kesehatan, tapi kaitannya dengan komponen optik, anakku mempelajari lewat fisika ya, Nak ya. Nah, paling tidak hal ini bisa dimengerti. Tadi yang di atas tadi ada statement yang luar biasa itu, Nak, kan itu kan susah itu. Dan gampang sobek itu. Tapi itu harus bertahan seumur hidup. Nah, kita bisa lihat sekarang iris, ada pupil, ada sklera, ini bahasa semua nih. Itu fungsinya apa itu, Nak? Willy, iris itu. Di bawahnya ada tulisannya itu. Iris. Adjust the pupil of the eyes. Oh, jadi dia mengkalibrasi pupilnya. Jangan ngawur ngomongnya, hati-hati yuk, apa kalibrasi segala. Kalibrasi itu apa itu? Yes. Nanti mengapa ya? kalau membuat dia itu ya kembali mengatur, mengatur ya. Mengatur pupil. Jadi itu diatur sedemikian rupa. Ya memang itu dari otak ya, Nak ya. Tapi yang mengerjakan itu otot-otot irisnya itu. Dia berfungsi circular pigmented membrane lies behind the jaw. Jadi dia salah aku bacanya, lies behind the cornea. Dia terletak di belakang kornea. Jadi pupil itu di belakang kornea. Itu kan kalau malam hari, kalau kita di tempat gelap, pasti kepingin melihat itu pupil dibuka seluas-luasnya, tapi nggak sampai 1 meter luas-luasnya itu. Maksimum pupil bisa membuka begitu. Coba yang sebelah kanan, Nak Agis. Apa itu pupil itu? Karena iris fungsinya buka pupil katanya. Aperture itu apa tuh? Ya bukaan, buka. Oh, bukaan mata berarti dengan normal range itu dia hidup segini. Range itu sesuai dengan umurnya.
sesuai dengan usianya. Jadi bisa ya kalau saya lagi direnungkan lagi ya. Aperture bukaan mata itu ya ya pupil itu. Dia bisa menutup. Nomor rentangnya berapa itu? 2 sampai 7. Jadi matanya terbuka lebar. Sebetulnya itu untuk membuka pupil selebar mungkin supaya informasi masuk banyak selebar mungkin. Tapi di situ dikatakan range decreases with age. Apa itu nama artinya? Oh, itu sesuai dengan umur, gimana ya? Sesuai dengan usia. Decreases. Nah, decreases itu menurun. Oh, decrease itu menurun. Iya, kalau increases menurun seiring dengan usianya, Pak. Jadi kalau umurnya semakin tua, maka kemampuan buka tutupnya itu semakin rendah. Ya makanya itu orang semakin tua semakin perlu bantuan kacamata begitu. Selain memang yang berbeda pendapat, pandangan begitu. Jadi dikatakan 7 mm used for hazard calculation. Itu kalau untuk hitungan-hitungan yang ceroboh gitu ya. Nah, Anissa baca tuh sklera itu apa itu? Sclera, dense fibrous cell, maintains the roughly spherical shape of the eye along with the internal pressure of the eye. Susah itu ya, dense fibrous cell. Jadi ini sel-sel yang sifatnya yang berbentuk seperti benang-benang yang padat ya, nah ya. Ini menjaga, mempertahankan roughly spherical shape. Jadi bentuk permukaan. Kalau lensa kan cembung, cekung begitu ya, nah, yang mungkin bisa cembung, cekung, mungkin bisa datar juga. Datar itu sebetulnya jari-jari kelengkungannya berapa sih, Nak Agis? Berapa sih, Nak Willy? Tahu nggak, Nak Anissa? Hah? 0. Ngarang. Kelengkungan kan nggak ada. datar tapi Prof. 90 bukan, Prof? Hah? 90. Nah, itu sama juga, sama aja. Pokoknya berani ngomong. Ya, nggak apa-apa. Yang satu bilang 0, satu 90. Berapa, Nagis? 180. 180. Ya, boleh lah. Tapi boleh 180 itu artinya kan datar ya. Tapi boleh. Almost ya. Tapi kalau di orang optik, itu kalau teknisi ngomongnya, tolong carikan R yang tak terhingga. Jadi di bengkel itu ada R, jari-jari kelengkungan template yang R-nya tak terhingga. Gimana sih R tak terhingga? Ya itu tadi, yang mostly datar. Jadi jari-jari kelengkungan yang, coba anakku bikin jari-jari kelengkungan 2, 5, 10.